Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Andi Supriyadi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar selalu dapat video terbaru dari saya. Terima kasih. Saya mau ke Bogor lagi. Camping terakhir sebelum bulan puasa. Mau tahu keseruan saya? Ikutin video saya sampai selesai. Seperti biasa, dia malu-malu nggak mau divideoin teman-teman, nutupin mukanya. Ikutin perjalanan saya ya teman-teman. Ini udah hampir sampai ya. Lihat teman-teman, tengah malam jam 12 kayak begini, saya masih di jalan, sepi banget teman-teman, gelap. Ya Allah, rasanya merinding gimana gitu. Alhamdulillah ini udah sampai tujuan. Masih nyari lokasi tempat saya harus mendirikan tenda. Ini sepi banget teman-teman. Ini mereka pasti udah pada di alam mimpi kayaknya. Saya baru datang. Untung hujannya udah reda. Kata yang lain tadi hujan deras sampai jam 10 malam. Di sini tempat saya bakal mendirikan tenda. Udah ada temen satu orang. Kali ini tempatnya agak berbeda teman-teman. Tempatnya bertingkat gitu, jadi pisah-pisah. Untung udah ada tenda berdiri satu di situ. Ini papa langsung mendirikan tenda, dia sendirian, gak ada yang bantuin. Nadipa udah tidur di mobil, gak mau dibangunin, ngantuk banget kayaknya. Wah, depan tenda saya ada kolam renang tuh, mantap. Selesai diriin tenda seperti biasa, ada yang lapar minta dibuatin mie. Halo teman-teman, assalamualaikum. Udah pagi nih, matanya masih merah, masih ngantuk. Tadi tuh tidur hampir subuh, jadi masih ngantuk banget. Tuh, anak gadis saya tidur lagi habis sholat subuh. Gak kuat, masih ngantuk banget. Kita lihat keluar yuk. Kita lihat pemandangan di luar. Seger banget, alhamdulillah, cerah, nggak hujan. Masih belum ada yang turun mandi berenang. Beruntung banget, pas sampai sini cerah, nggak ada hujan sama sekali. Pagi-pagi papa udah ada di atas tuh. Alhamdulillah pagi ini cuacanya cerah. Saya mau lihat-lihat alam sekitar tenda sambil menghirup udara pagi yang seger banget kayak gini. Jarang-jarang kan kita temuin udara kayak gini. Habis itu baru saya lanjut tidur lagi. Itu papa tuh lagi ngerumpi. Ini tenda saya di bawah pohon alpukat. Sayang banget alpukatnya masih kecil, kalau gede mah saya panen deh. Buat sarapan alpukat kocok kan mantep tuh kalau udah tua. Sayang banget masih muda. Bercanda ya teman-teman, masa main comot aja pohon orang. Pemandangannya indah, udaranya dingin, tapi nggak cocok kalau buat setiap hari. Saya nggak kuat dinginnya, ampun. Suka banget ngelihatnya pemandangan kayak gini, bikin seger mata. Padahal udah terang teman-teman. Matahari mulai nongol tuh. Bener-bener beruntung pas sampai tujuan, dari baru datang sampai pulang gak hujan-hujan lagi, hanya mendung aja. Pemandangan kayak gini tuh bener-bener obat lelah. Dinikmatin aja, gak usah mikir yang aneh-aneh. Dengan begitu semua kerempongan saat mempersiapkan barang bawaan gak akan terasa lagi. Yang ada hanya keseruan saat kita ngumpul bersama. Tuh lihat jalanannya teman-teman ya. Ini tuh nanjak ke atas dan saya tuh paling bawah. Makanya jadi capek turun naik. Balik lagi ke tenda.
Masih berantakan teman-teman, belum sempat cuci piring bekas makan mie semalam. Udah capek banget, udah ngantuk, air tempat cuci piring juga jauh, jadi males ke air. Mana mata masih ngantuk banget ini. Sebenarnya pengen tidur lagi, tapi nggak bisa. Penyakit saya tuh susah tidur kalau udah melek. Mending saya lihat lagi keluar deh. Liatin kolam renang tuh. Madipa udah lagi berenang. Lagi berendam tuh bersama temennya. Untung ada temennya dia. Biasanya dia bete tiduran aja. Ada yang malu-malu ketangkep kamera lagi berduaan. Nih ngerujak ini nih. Ada yang ngajakin ngerujak pagi-pagi. Siapa? Bu Surya kayak tahu aja saya bawa bahan rujakan. Ini udah sore ya, yang lain pada masak, saya diajakin berenang sama mantan pacar. Sama papa maksudnya. Tuh dia lagi ngajarin Nadipa berenang biar makin jago berenangnya. Gak perlu kursus, papanya kan jago berenang. Tuh, Dede udah lumayan bisa ngapung, kalah mamanya cuman kayak gitu doang tuh, berenang sebentar-sebentar sama gaya batu. Males belajar berenang, yang penting asal celup ke air aja lah. Cari perlindungan teman-teman biar nggak tenggelam, karena berenangnya gaya batu terus. Ini udah jam 8 malam. Udah dipanggil-panggilin sama Pak Bos buat ngumpul. Kita mau makan malam bersama. Seperti biasa, kita mau barbekyuan sama bakar sosis. Ngumpul-ngumpul di bawah tenda dan di depan api unggun sambil membicarakan, merencanakan liburan habis lebaran. Ini tuh penutupan teman-teman, liburan penutupan, camping penutupan sebelum bulan puasa. Bulan puasa kan nggak mungkin camping ya. Ntar dulu katanya. Itu bapak-bapak barbekyuan. Nah, Bu Surya ternyata baru datang. Jam segini udah Enak banget sempet jam segini kamu tidur. Enak banget, saya mah susah banget tidur. Ini indah banget sebenarnya loh teman-teman pemandangannya. Emak biasa. Bu, jualan sosis. Sudah makin membulat, barbekyuan mulu kalau malam, makan malam mulu. Gimana nggak tambah bulat? Mak-mak, bapak-bapak makan yang berminyak terus tuh, barbekyuan, dagingnya, lemaknya, makan malam. Aduh, nggak apa-apa, kita membulat, membuncit bersama. Masya Allah, tabarakallah, indahnya ngedengerin bapak-bapak ya. Seru juga ya kalau udah ngumpul, rame bener. Kan besok mau puasa tuh bentar lagi ya. Sebelum puasa kita
Gedein badan dulu biar nanti lebaran badannya nggak kecil banget karena dibawa puasa. Tuh lihat teman-teman lemaknya gimana, nggak makin lebar tuh pinggang. Nikmatnya tuh di sini teman-teman, seru. Jadi rasa lelah juga hilang. Mau diapain jilbabnya? Ya, kelihatan deh cantiknya. Satunya lagi. Mana? Oh iya, satunya lagi cantik banget, rambutnya panjang. Dua katanya. Kayak inem. Ya udah dibilang cantik malah dibilang kayak inem ya, Dek. Enggak apa-apa, mau kemana ngumpet. Terang. Perut tapi apa? Otaknya tuh nggak bisa. Kafenya tinggi. Iya. Jadi kita Kalau di kafe kan giling sendiri kan, Bu. Dia dari Mereka lagi rapat buat ngomongin rencana ke depan setelah lebaran. Udah bikin rencana aja. Katanya insya Allah mau ke Bali sama ke Lombok. Mudah-mudahan aja ya. Ini udah malam banget, saya udah balik ke tenda. Denger gak suara kodok? Selamat malam ya. Saya mau istirahat dulu. Sampai ketemu besok pagi. Selamat pagi. Ini udah pagi teman-teman, ini pagi kedua. Tuh papa lagi menikmati secangkir bajigur dan pisang goreng. Pagi-pagi saya udah bikin pisang goreng buat nemenin bajigurnya. ngopi. Pisang goreng. Tetangga sebelah lagi siap-siap nih, Pak Kirno mau pulang duluan, katanya ada acara. Oke Pak Kirno, selamat jalan, semoga perjalanannya lancar sampai tujuan. Sampai ketemu lagi di acara camping berikutnya nanti habis lebaran. Oke, ini udah ada di atas, di tempatnya Pak Mursito di atas. Kita lagi siap-siap ngopi pagi-pagi. Tuh, bawa sajen lagi, ngumpul lagi pagi-pagi. Soalnya makanannya masih banyak banget. Tadi malam udah kekenyangan, jadi dilanjut makannya pagi-pagi. Dan kita kumpul lagi seperti biasa, emak-emak di dapur goreng-menggoreng, pisang goreng, bala-bala dan yang lainnya. Bu, masak apa? Iya, nggak apa-apa. Belum mandi juga udah Masih kece, pada udah laku lecek, inilah. masih belum pada mandi. Ada yang tunduk aja tuh, malu belum mandi, mukanya lecek. Udah sibuk-sibuk lagi tuh goreng bala-bala. Nggak apa-apalah, sama-sama semuanya belum ada yang mandi. Mandinya nanti pas mau pulang. Masak sambil ngobrol, sambil mulutnya nggak berhenti ngunyah. Gimana nggak makin lebar ya kita jadi emak-emak. Ngopi udah selesai, saya udah berenang juga, udah mandi. Ini udah perjalanan pulang ya teman-teman, biar nggak ketemu macet-macetan. Paling males banget kalau macet-macetan di Bogor itu, waduh bete deh di dalam mobil. Alhamdulillah teman-teman, saya bersyukur bisa menikmati hidup seperti ini. Karena kalau udah lanjut usia, udah menua itu, kita kan nggak mungkin bisa menikmati hal-hal kayak begini ya. Buat jadi kenangan, buat jadi cerita buat anak cucu kita nanti. Ini nggak ada maksud buat pamer ya teman-teman, hanya ingin mendokumentasikan aja hal-hal yang terindah saat kita masih muda yang pernah kita lakuin. Alhamdulillah ini udah hampir sampai teman-teman. Saya mampir dulu buat sholat zuhur,
terus jajan. Nadipa lapar, pengen yang seger-seger katanya. Kebetulan ada tukang cilok di depan. Tuh dia lagi jajan, lagi beli cilok. Padahal udah dikit lagi sampai rumah. Tapi nggak apa-apa, biar dia senang. Kebanyakan berenang dia pusing katanya, loyo di dalam mobil, nggak mau makan. Terlalu puas dia berenang, mentang-mentang kolam renang di depan tenda. Jadinya loyo, dia kecapean. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.